Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita berhenti sampai di sini dulu. Kalau kita lihat di sini sampai ayat 10, semuanya kita melihat bahwa janji-janji Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kita itu semuanya baik. Ya, dan di sini banyak janji. Ya, banyak janji. Tetapi sayangnya bahwa kita tidak melihat ini terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Banyak yang tidak mengalaminya. Padahal kuncinya hanya mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu banyak disepelekan, sehingga kalau kita lihat banyak gereja yang dulu memberikan waktu penyampaian firman Tuhan 1 jam, kemudian turun lagi menjadi 50 menit, turun menjadi 45 menit, turun lagi menjadi 30 menit, bahkan ada yang 25 menit. Ya. Artinya mereka tidak menyadari betapa pentingnya firman Tuhan itu. Bahwa kita itu tidak menyadari bahwa dan bahkan tidak percaya bahwa Tuhan ingin semua yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu persatu di sini janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan bagi orang yang percaya begitu luar biasa. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jangan melupakan ajaranku. Ya. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah menerima ajaran Tuhan? Kalau belum menerima ajaran Tuhan, maka kita menghibur diri kita. Tidak ada yang saya lupakan, Pak. Ya. Iya, karena tidak pernah menerima ajaran Tuhan. Apanya yang mau dilupakan? Tetapi yang sudah menerima ajaran Tuhan, mari ingat, saya selalu katakan, ingat, baca firman Tuhan, hafalkan, renungkan, deklarasikan. Itu sangat penting. Ya. Kita harus suka pada firman Tuhan. Kalau tidak, sekalipun kita orang Kristen, maka kita akan serupa dengan orang dunia. Sekalipun kita orang Kristen, ketika terdesak, kita akan pergi ke dukun. Kalau tidak percaya, Anda bisa, kalau punya teman akrab, ya dari banyak orang Kristen, coba tanya-tanya, cerita-cerita ketika ngalami masalah. Banyak kok yang ke dukun. Saya hari Jumat melayani retreat anak kaum muda, dan Jumat malam sesi kedua saya menyampaikan bebas dari kutuk. Sidang jemaat itu banjir muntah.
Saya dan istri saya pun mengatakan ini baru pelepasan terbesar dalam pelayanan kita. Ada 50-an orang lebih muntah. Anda bisa bayangkan muntah dari 50 orang? Dan semuanya rata-rata hanya karena yang saya rasakan adalah mereka sejak kecil. Ketika mereka sakit, ketika mereka ada masalah, mereka diberi minum air yang sudah dimantra-mantrai. Dan itu hanya disentuh aja perutnya. Dalam nama Tuhan Yesus semua roh jahat yang masuk melalui air dan makanan yang pernah diminum dan pernah dimakannya yang sudah dimantra-mantrai keluar. Dan orang itu langsung muntah. Sidang jemaat. Dan banyak akibat yang kita itu sebenarnya tidak menyadari. Ketika mereka diberi minum masa kecilnya, mereka sudah sembuh. Tetapi akibatnya kebanyakan mereka terlibat dengan pornografi, seks bebas, dan bahkan bunuh diri. Sidang jemaat, kenapa ini bisa terjadi? Ini loh, kita tidak tahu firman Tuhan. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh orang dunia. Ya. Sepertinya sekarang lagi ngetren begini, anak-anak muda itu sering mendengar suara-suara. Bahkan saya mendengar 2 hamba Tuhan muda sekarang bisa dikatakan gila. Dan kalau saya sebut Anda akan tahu orang ini. Mendengar suara-suara. Ya. Sehingga pengkhotbah ini pun mengatakan, saya Yesus. Dan dia mau berjalan hanya air ini, saya berjalan di atas air. Dan dikatakan sama yang membimbingnya, yang silakan. Dan dia masuk ke air sungguh, masuk, bukan jalan. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, ini loh tragisnya. Salah mendengar. Seandainya sejak kecil sudah biasa mendengar suara Tuhan, Anda tidak akan mendengarkan suara lain. Tetapi ketika kita punya anak sejak masa kecil tidak dilatih untuk mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, Anda akan mendengar suara-suara yang lain. Anak-anak kita akan mendengar suara-suara yang lain. Ingat banyak suara, ya. Tetapi yang pasti kita mendengar suara siapa. Lebih parahnya banyak orang tidak mengakui bahwa dia mendengar suara yang memerintah, yang menyuruh dia untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kata memelihara itu kan sudah lengkap kan? Mendengar, menghafal, merenungkan, mendeklarasikan, melakukan. Ya, melakukan. Jangan teralihkan. Di hari-hari terakhir ini jangan teralihkan dari Tuhan. Karena banyak hal bisa mengalihkan kita. Banyak hal bisa mengalihkan kita. Nah, ketika kita memelihara firman Tuhan, di sini ada berkat janji Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Ingat bahwa panjang umur, lanjut usia, sejahtera itu hanya tambahan. Tambahan dari perbuatan yang memelihara firman Tuhan. Sama berarti dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa,
bangsa-bangsa itu mencari kemuliaan, mencari kekayaan, mencari kepandaian, mencari ketenaran, segala macam itu akan ditambahkan kepada orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Di sini orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, dikatakan akan ditambahkan dengan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Bukankah paket lengkap? Tetapi kembali lihat bahwa banyak orang Kristen tidak fokus pada yang awal nih loh, yang penting. Intinya apa? Ya. Yang kita cari adalah bagaimana supaya panjang umur, bagaimana supaya sejahtera. Kita cari itu terus dan tidak dapat. Ya. Tidak mendapatnya. Tetapi ketika mereka tidak mendapat, mereka terus mencari. Mereka tidak mau berbalik, padahal kalau sudah tidak dapat, seharusnya kan tindakan yang benar adalah berbalik. Sudah tahu salah, kok tidak nyampe-nyampe? Oh, berarti kan tersesat ini, salah jalan. Kembali. Kalau diteruskan, carilah muter-muter lagi lah, siapa tahu nanti ketemu. Ya, tidak bisa, harus berbalik. Kembali ke awal. Ya. Nah, banyak orang tidak mau berbalik. Ayat yang membuat seorang hamba Tuhan terkenal bertobat di dalam kitab Yesaya itu sederhana. Berpalinglah kepadaku. Nah, padahal itu kan ayat sederhana. Dan hamba Tuhan ini berpikir, bodoh dia. Padahal kan hanya berpaling. Berpaling itu pekerjaan sukar atau mudah? Berpaling, kecuali lehernya keseliu. Ya. Mudah kan? Lihat, banyak orang pandai pun tidak bisa berpaling dan tidak mau berpaling kepada Tuhan. Bertobat itu kan berpaling kan? Bertobat. Ya. Itu berpaling kepada Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita. Jangan melupakan ajaran Tuhan dan pelihara perintah Tuhan. Sangat sedih ketika mengenal atau mempunyai kenalan yang melakukan tindakan yang salah. Artinya, mereka tidak mau berpaling kepada Tuhan, tetapi mereka terus mencari ya kesejahteraan. Ini berbicara tentang kekayaan. Sayangnya juga ketika mereka mencari kesejahteraan, secara otomatis kemudian mereka tidak menghiraukan kesehatan mereka. Sehingga mereka mungkin bisa sejahtera, tapi mati muda. Untuk apa? Sejahtera, mati muda. Kalau menderita, mati muda itu mungkin paket lengkap yang agak menghibur. Ya kan? Kalau sejahtera, mati muda, ya itu kan mengenaskan. Ya. Dulu di Pamekasan ini ada seorang anak muda, mantu dari orang kaya di Pamekasan kan. Semua orang saya lihat. Saya dengar, semua membicarakan orang ini. Wah, disebut-sebut namanya. Hebat, hebat. Tiba-tiba mati. Peng. Dan semuanya lenyap. Lebih parah lagi kalau ya panjang umur tapi menderita. Ini kan lebih parah lagi. Tuhan tahu yang terbaik. Sudahlah. Fokus pada firman-Ku, semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa itu panjang umur, sejahtera, aku berikan. Kan kalau sudah sejahtera, bahkan kan raja-raja kalau lihat film-film sejarah Cina kan, yang dicari itu hanya obat panjang umur. Makanya cari benda atau buah
yang panjang-panjang. Ya, iya kan? Ginseng yang panjang-panjang supaya panjang umur dikatakan. Ya. Jadi lihat Tuhan kita sudah sediakan kok. Saya tekankan Tuhan sudah sediakan. Ya. Masa kita tidak bisa lihat? Masa kalah sama setan? Maksud saya begini. Ketika saya melayani hari Jumat lalu, sebelum kami bergerak untuk altar call atau mendoakan, ada seseorang yang sudah manifest terlebih dahulu. Dan singkat cerita ketika selesai, pemimpin rohaninya berkata pada saya begini, Pak, orang itu dari agama seberang, kemudian dia sering mau bunuh diri, dapat pacar jemaat kami dan dia sekarang dalam proses katekisasi untuk dibaptis. Diajaklah ke tempat ini. Dan dia katakan begini, pemimpin ini. Ketika Pak Yusa mau season pertama tadi dari Pak Yusa, anak ini mau pulang ke Kediri. Dia maksa mau pulang, enggak mau ikut karena takut. Akhirnya yang terjadi ya di season 2. Tuhan lawat dan dilepaskan. Tetapi yang saya mau tekankan begini. Setan aja tahu kok apa yang akan terjadi ke depannya. Masa kita enggak tahu apa yang Tuhan sediakan maksud saya. Ini loh yang Tuhan sediakan panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera. Tuhan kan sudah mikir kan, apa gunanya panjang umur, lanjut usia kalau kekurangan. Bukankah Tuhan kita baik? Dia pikirkan lanjut umur, panjang usia, dan ditambahkan kesejahteraan. Nah dengan pribadi yang seperti ini, masakan kita tidak bisa mengasihi dengan segenap hati kita? Jujur, banyak dari orang Kristen yang menyanyikan lagu Aku Mengasihi Tuhan. Itu sebenarnya tidak sampai dalam taraf mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak pernah merenung dan menyadari, ini loh kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat pertama mengatakan, demi kemurahan Tuhan. Ya, aku memperingatkan kepadamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya persembahan kita tidak akan bisa lebih besar dari pengenalan kita betapa besarnya kemurahan Tuhan. Ya. Kalau kita mengenal kemurahan Tuhan hanya 50%, maka kita juga akan memberikan hidup kita kepada Tuhan paling besar 50%. Tetapi kalau kita mengenal kemurahan Tuhan, Anda bisa bayangkan kemurahan Tuhan yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah, itu kemurahan. Akan dunia ini, akan kita, sehingga ia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anda bisa bayangkan kata anak yang tunggal. Siapa yang mau dari kita ketika kita punya hanya anak satu, itu diberikan. Diberikan untuk dipelihara. Bahkan diberikan kepada orang yang jauh lebih kaya kita, lebih kaya daripada kita. Kita tidak mau. Kenapa? Anak tunggal. Ini anak tunggal diberikan untuk menggantikan kita, mati bagi kita. Bisa bayangkan kemurahan Allah yang seperti itu? Dan kita mengatakan seminggu ibadah 2 kali, berat. Belum ngasih seluruh hidup kita.
Dengan perkataan mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu persembahan, pemberian yang sangat besar loh. Kan orang tua akan mengatakan begini, daripada anak saya lebih baik saya sendiri yang mati. Iya kan? Artinya memberikan anak yang tunggal itu jauh lebih besar, lebih berat daripada memberikan diri kita sendiri. Orang tua ini loh. Anda bisa bayangkan, ini loh kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Lalu kita berdebat hanya ibadah seminggu sekali, kepanjangan segala macam. Perpuluhan hanya 10% uang kita, belum sampai nyawa kita loh. Terlalu banyak segala macam. Sidang jemaat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami betapa besarnya kemurahan Tuhan kita. Kalau kita memahami kemurahan Tuhan, tidak ada yang terlalu besar, tidak terlalu banyak yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih, belas kasihan, terjemahan lain mengatakan. Dan setia atau kebenaran, terjemahan lain mengatakan. Janganlah belas kasihan dan kebenaran meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya ini harus menjadi gaya hidup kita. Kalung berbicara tentang keindahan kan. Kemudian tuliskan itu pada loh hatimu, itu berbicara tentang gaya hidup karakter kita. Bahwa kita ini harus sampai dalam taraf hidup yang penuh dengan belas kasihan dan kebenaran. Penuh belas kasihan dan kebenaran. Maka dikatakan, kembali di sini dikatakan ada janji lagi. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan bukan hanya manusia tetapi dalam pandangan Allah serta manusia. Bukan luar biasa ini loh. Sayangnya setiap perintah Tuhan kita itu selalu berbantah dan tidak menghiraukan. Sehingga janji-janji Tuhan pun kita tidak tahu dan tidak alami. Ketika kita hidup dalam belas kasihan dan kebenaran dikatakan, kamu akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukan hanya dihargai manusia loh, karena kita sering berbagi-bagi. Ya. Karena kita itu terkenal sebagai orang yang benar, tidak mungkin mau bohong, tidak mungkin mau nipu, tidak mungkin mau korupsi, tidak mungkin mau curang. Ya. Terkenal sudah. Dan ketika kita melakukan ini karena mentaati Tuhan, belas kasihan dan kebenaran ada dalam kehidupan kita, ingat kita akan dihargai Allah, kita akan dihargai manusia. Ya. Dan bukankah ini waktunya untuk kita hidup seperti ini? Berbelas kasihan dan hidup dalam kebenaran. Ya. Ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sidang jemaat, kalau kita lihat, kita ini hidup berdasarkan apa? Ada dua pribadi loh di sini. Orang yang hidup percaya kepada Tuhan dengan hati, hidup dengan hatinya, atau hidup dengan pikirannya. Lu bersyukur bahwa kita itu diharapkan percaya dengan hati kita. Karena kalau mau jujur,
Ketika kita mungkin sakit parah atau mengalami masalah keuangan yang berat atau masalah yang lain. Bukankah sebenarnya kita ketika berdoa dan kemudian Tuhan jawab, kalau mau jujur. Ketika kita berdoa untuk masalah yang besar, kita tahu, aku percaya itu hati. Tetapi jujur, pikiran ini kan mengatakan, kira-kira Tuhan jawab apa enggak ya? Untung loh Tuhan itu katakan percaya dengan hati. Kalau percaya dengan pikiran, semua orang enggak bisa percaya pada Tuhan. Dengan pikirannya. Percaya sepenuh hati, enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu jangan heran ketika kita mengatakan percaya pasti Tuhan sembuhkan. Walaupun pikiran mengatakan berat loh itu. Kira-kira Tuhan sembuhkan apa? Pokoknya jangan diucapkan. Itu kan pikiran. Bersyukur bahwa Tuhan bukan lihat pikiran kita. Tuhan lihat hati kita. Ya. Demikian pula juga orang yang mau bergerak dalam supranatural dari Tuhan. Kuasa supranatural dari Tuhan. Itu bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan pikiran. Tetapi berdasarkan hati. Ya. Percaya. Walaupun pikiran mengatakan, tidak mungkin terjadi. Sudahlah dengarkan hati aja. Percaya. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Enak ya dibaca ya. Ketika dilakukan ini dengan segenap hati. Percaya apa enggak? Ketika apa yang kau lihat dan engkau dengar sepertinya terjadi kebalikan dari apa yang kita percayai. Ketika kita sakit Tuhan katakan, firman-Nya katakan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Tetapi kok rasa sakitnya kok semakin parah. Anda percaya dengan perasaanmu atau dengan hatimu sekarang? Ketika kita berdoa supaya Tuhan berkati berikan terobosan dalam bidang keuangan, loh kok semakin parah? Malah sekarang untuk bayar SPP anak kok enggak ada. Kemudian pada waktu itu yang kita akui, pikiran kita yang semakin kurang yang melihat itu dan mengalami, atau hati kita yang percaya kepada firman. Di mana Tuhan mengatakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Di mana yang akan kita pegang? Jadi tidak mudah loh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Ketika kita berdoa dan menghabiskan banyak doa, bukankah orang lain akan mengatakan, memangnya hidup hanya dari doa saja? Kan harus bekerja. Bagi orang yang tidak berdoa biasanya seperti itu omongannya. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika kita bahkan ya, jam kerja dikurangi, doa ditambahkan, penghasilanmu akan lebih banyak. Ketika doa ditambahkan, bukan tidak bekerja ya, jam kerja dikurangi. Daripada engkau melupakan doa, jam lembur ditambah, mungkin Anda bahkan hanya mendapatkan sedikit tambahan, tetapi pengeluaranmu karena sakit nanti jauh lebih besar. Nah, hal-hal yang seperti ini ketika saya menyampaikan, bukankah dari semua kita di sini kan mencerna. Ada yang mau percaya, ada yang mengandalkan, oh tidak bisa, kalau begini, begini, itu pikiran. Nah, kita mau percaya atau mengandalkan pengertian kita sendiri. Ya. Tidak mudah hidup zaman sekarang. Bahkan saya mau katakan, sepandai-pandainya kita, ada orang yang lebih pandai dari kita.
Sekaya-kayanya kita, wah tenang, aku punya uang banyak backingku. Ingat banyak orang yang lebih daripada kita. Ya. Hanya satu yang tidak bisa tertandingi, yaitu Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, orang tidak bisa mengandalkan pribadi yang melebihi apa yang kita andalkan. Ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya banyak kenalan, saya banyak uang. Jangan. Lebih baik percaya kepada Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan. Berseru kepada Tuhan, percayai Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan pada kita. Maka ketika kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan, Tuhan yang akan meluruskan jalan kita ini loh. Kalau kita tidak menanti-nantikan Tuhan, maka apa yang kita lakukan itu tidak akan Tuhan luruskan loh jalannya. Oleh karena itu banyak dari kita berliku-liku nanti. Mengandalkan orang, keluar uang, mengandalkan orang lain, keluar uang lagi, mengandalkan orang lain, keluarlah uang lagi. Tidak capek hidup seperti itu. Pak, tapi zamannya, saya tidak mau tahu zaman. Yang pertanyaan saya, tidak capek hidup seperti itu. Lebih parah lagi dengan hidup seperti ini. Kita sebenarnya sedang hidup bermusuhan dengan Allah. Karena Allah ingin kita andalkan dan Dia satu-satunya yang kita andalkan. Satu hal yang jarang disebut sekarang di banyak gereja adalah ingat Tuhan cemburu. Namanya adalah cemburu. Jangan hanya diingat namanya adalah kasih. Jangan. Namanya juga Allah yang cemburu. Itu namanya loh. Kalau sudah disebut namanya berarti ini juga apa yang akan dikerjakan selalu loh. Dia paling tidak suka ketika kita sudah membanding-bandingkan dengan yang lain atau mengandalkan yang lain. Artinya, walaupun kita tidak melakukan perzinahan segala macam ya, yang menurut orang itu dosa menjijikkan. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ingat, Tuhan cemburu. Anda bisa bayangkan tindakan orang yang ya. Tindakan cemburu dari pacar mengerikan. Tindakan cemburu juga dari istri atau suami. Wah, itu mengerikan juga. Bisa bayangkan tindakan Tuhan yang cemburu? Ya. Pak, saya tidak mengandalkan yang lain. Tapi mengandalkan kehebatanmu sendiri. Tuhan pun cemburu. Ya. Ayat 7, ini seharusnya menjadi satu dengan ayat yang ke-6. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Apakah bisa kita katakan jangan sombong? Ya, bisa ya, jangan sombong. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jangan sombong. Itu hanya mendatangkan sakit penyakit aja pada akhirnya. Ya. Jangan sombong, hidup takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Berarti
Penyakit, kalau tidak bisa kita katakan semuanya, sebagian besar, 90% lebih. Bukankah penyakit itu karena dosa? Jauhilah kejahatan. Jangan sombong. Hiduplah rendah hati. Takut akan Tuhan itu kan rendah hati. Mengandalkan Tuhan. Jangan sombong, rendah hati, hidup dalam kekudusan. Kalau engkau sombong, tidak mengandalkan Tuhan, hidup dalam kejahatan, maka tubuhmu akan sakit, tulang-tulangmu tidak segar. Artinya bahwa kekudusan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, di belakangnya disertai dengan janji kesembuhan, hidup dalam kesehatan. Itu janji Tuhan. Oleh karena itu tidak bisa tidak, bahwa ketika kita sakit dan sudah berobat kadang ke dokter tidak sembuh, seharusnya lah kemudian kita mulai koreksi. Roh Kudus, tunjukkan apa penyebabnya. Jangan-jangan dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jangan-jangan ketidaktaatan kita yang kita anggap sepele ketika Tuhan memberi perintah kepada kita dan kita tidak lakukan. Ketika kita tidak hidup dalam ketaatan, maka pintu celah itu terbuka, setan akan menghantam kita lewat celah yang terbuka itu. Di antaranya melalui sakit penyakit ini. Ya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sombong. Takutlah akan Tuhan, rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Hidup dalam ketaatan itu akan menyembuhkan tubuh kita. Wow. Ya. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menyegarkan tulang-tulangmu. Kita seringkali tahu dan melihat di banyak gereja, kalau doa subuh biasanya itu ya, banyak orang tua-tua itu datang berdoa. Dan banyak yang jalan kaki. Kenapa? Orang yang mengandalkan Tuhan, tulang-tulangnya disegarkan. Oh, itu kan bagus. Tuhan menyegarkan tulang-tulang. Banyak loh orang yang sudah lanjut, sehat, tidak ada penyakit, tidak ada. Tapi kalau naik tangga, kok lututnya bunyi, berarti tulangnya tidak segar. Ya kan? Janji firman Tuhan, tulang-tulang kita pun akan disegarkan. Bukankah ini luar biasa? Sayangnya, kembali saya katakan sayangnya, banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan sehingga tidak mengerti firman Tuhan, sehingga tidak mempercayai firman Tuhan dan melakukan menurut pengertiannya sendiri, yang semakin lama semakin jauh dari Tuhan, semakin lama semakin dibenci oleh Tuhan, semakin lama semakin menjerumuskan kita mengalami banyak hal yang kita sendiri tidak ingini. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Tuhan ingin menyembuhkan kita dari semua sakit penyakit. Bukankah Tuhan baik? Oleh karena itu jangan takut minta kesembuhan dari Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Bahkan ini penyediaan Tuhan. Ya. Ini penyediaan Tuhan. Dan kalau kita hidup zaman sekarang perjanjian baru, Anda akan selalu terngiang-ngiang dengan firman, oleh bilur-bilur Yesus kita
bukan akan disembuhkan, tetapi sudah disembuhkan. Berarti itu penyediaan Tuhan yang kita tinggal ambil, kita tinggal terapkan. Ya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau Anda berhenti sampai di sini, maka Anda akan mungkin banyak orang akan mengatakan, ini kan hanya pendeta aja yang mata duitan. Tetapi jangan berhenti sampai ayat 9. Tambahi lagi dengan ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Sidang jemaat, kita tidak mau melakukan ayat 9, tetapi kita ingin dan mengejar ayat 10 ini. Bagaimana kita bisa jadi pintar tapi tidak mau sekolah? Bagaimana mau bisa jadi kaya tapi tidak mau kerja? Bagaimana bisa ingat tapi tidak pernah baca? Ya. Sepertinya lucu kan? Tetapi ingat banyak orang yang melakukan ini loh. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau Anda hanya lihat sekilas saja, Anda langsung ngerti kok, ini berbicara perpuluhan. Ya. Bersyukur perpuluhan aja, orang sudah rame. Padahal ada gereja lain yang lebih parah lagi yang mengajarkan. Buah sulung itu beda dengan perpuluhan. Oh baiklah, baik, tidak usah berdebat. Tapi lanjutannya, buah sulung. Jadi setiap tahun Januari, itu gaji Januari, itu harus dipersembahkan semua ke gereja. Wah itu kan luar biasa. Ya, rame lagi. Tetapi ingat, saya pun tidak setuju dengan itu. Itu akan mematikan jemaat. Ya. Tetapi firman Tuhan memberikan, ini loh sebelum dipakai, muliakan Tuhan yang menandakan aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupi aku. Dengan sesuatu menurut pengertian kita, ketika dikurangi gaji kita untuk dipersembahkan ke Tuhan, pasti tidak cukup. Kenapa? Karena 100% aja tidak cukup. Apalagi hanya 90%. Mana cukup? Itu pengertian kita. Tetapi iman hati kita mengatakan, aku mempersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang bertanggung jawab untuk mencukupi aku dengan yang 90% itu. Beranikah kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau tidak berani, tidak usah marah kepada pendeta. Iya kan? Karena sebenarnya banyak gereja itu ya tidak berani meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Yang dimarahi pendeta. Marahilah Tuhan. Ya. Orang-orang Kristen juga lucu-lucu aja. Ini tidak berlaku, ini tidak berlaku. Ada apa kalau sudah tidak berlaku kok tidak disobek? Kok berat-beratin bawa Alkitab yang tebel? Ya kan? Kalau sudah tidak berlaku, perpuluhan, sobek. Atau buat Alkitab yang baru, semua perpuluhan hilangkan. Lebih enak bawaannya daripada seperti ini tebel. Ini saya pakai Alkitab, katanya ini kalau dibeli di Immanuel tidak enak loh cari Alkitab ini. Oh Alkitab yang manula ya Pak. Nah.
Alkitab yang manula, yang berat, yang tebel ini, kalau yang bagian perpuluhan disobek ya. Kalau hukum Taurat, katanya hukum Taurat tidak berlaku, minimal 5 kitab ini sudah harus disobek kan. Tidak usah, kan lebih tipis enak bawaannya. Tapi tetap aja tuh dicetak. Artinya memang sebenarnya kita itu tahu kok. Ini masih berlangsung. Ini masih berlangsung. Seorang biksu mengatakan begini. Ini biksu. Dan Anda kan tahu kan gerakan suci ya yang membagi-bagikan segala macam. Wah, itu jumlahnya luar biasa loh. Dan biksu ini mengatakan begini. Coba lihat dari umat kami yang selalu memberi. Tidak ada dari mereka. Saya tidak pernah melihat orang yang suka memberi kekurangan. Loh, ini biksu. Ini yang menjanjikan, kalau saya mau katakan yang teriak-teriak, bahwa dia akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Itu adalah Tuhan. Tetapi toh kita itu terlalu mengandalkan pengertian kita sendiri dan tidak mau percaya dengan hati. Ingat loh, pengertian kita itu jelimet. Selalu mau berbantah, selalu sok pinter. Ya. Coba lihat, kalau hati sederhana. Ketika Tuhan katakan pada orang yang lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Loh, kalau dia mengandalkan pengertian, orang ini gila. Loh, sudah pertama kali mengandalkan pikiran, sudah langsung orang ini gila. Sudah lihat aku ini sudah kaki sudah tipis seperti ini, ya kan? Nah, kalau orang lumpuh sudah tipis, kok yang disuruh bangkit dan berjalanlah, belum angkat lagi kasurnya. Ya. Kalau menurut pikiran, dia tidak akan bangkit. Bahkan dia akan mempunyai perkataan yang jahat. Kamu itu gila, sudah lihat saya seperti ini bertahun-tahun, sekarang suruh bangkit. Masih suruh ngangkat kasur. Ya kan? Tetapi hati kan sederhana. Dia mendengar, bangkit dan berjalanlah. Ketika diterima dengan hati, dia langsung bangkit. Coba terima dengan pikiran, dengan pengertiannya. Artinya, ketika kita memang tidak mudah dan menganggap firman Tuhan ini mustahil untuk dilakukan. Sebenarnya karena kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Dan saya mau katakan itu kesombongan di hadapan Tuhan. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ingat loh. Bahwa bukan hanya hasil pertama yang dituntut. Karena kalau Anda perhatikan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Berarti seluruh harta kita harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bahwa kita bisa mencukupi anak-anak kita. Kita bisa membangun rumah. Jangan lupa mengatakan ini kebaikan Tuhan, ini pemberian Tuhan. Tuhan baik, Tuhan ingin anak-anakku berpakaian yang pantas. Tuhan baik, Tuhan ingin aku mempunyai rumah yang bagus. Jangan lupa semua harta kita tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dari segala penghasilanmu. Bukan dari satu gaji, satu pendapatan. Artinya Anda juga bisa melihat dari sini. Allah menginginkan untuk memberkati kita bukan hanya dari satu sumber. Dia ingin memakai segala hal, dari berbagai jurusan untuk memberkati kita.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Siapa yang mengisi? Ingat, kita awalnya memuliakan Tuhan. Sekarang ada ayat yang mengisi. Kalau Tuhan yang kita permuliakan, maka Tuhan pasti, maksudnya ayat 10 yang mengisi adalah Tuhan. Tuhan yang akan berkarya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini berbicara tentang kelimpahan lebih dari cukup, tetapi juga berbicara tentang sukacita, ya kan? Ini berbicara tentang harta yang melimpah, ini juga berbicara tentang sukacita. Anggur di sini dikatakan. Itu berbicara tentang sukacita yang melimpah. Apalagi yang kurang dari mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan hidup dengan mempercayai firman Tuhan. Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Tetapi ingat, apa yang Tuhan kerjakan hanya bisa ditangkap, diterima dengan hati, bukan dengan pengertian kita. Bertentangan dengan banyak hamba Tuhan yang mempunyai titel Master Teologia, Doktor Teologia, yang semuanya dicerna. Tetapi saya percaya, kalau kita mau jujur baca firman Tuhan, memang semuanya hanya bisa diterima dengan hati, tidak bisa dicerna dengan otak. Bagaimana bisa 3 orang dimasukkan ke dapur api dan tidak terbakar, bahkan tidak ada bau api sama sekali ketika dikeluarkan? Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki untuk makan? Bagaimana? Itu mau dipikir bagaimanapun tidak masuk. Itu hanya bisa dipercaya, diterima dengan hati. Bagaimana 90% pendapatan kita bisa mencukupi, padahal 100% saja tidak cukup menurut pengertian kita. Menurut pengertian kita 100% tidak cukup. Maka aku perlu tambahan mungkin 50%. Ini menurut pengertian kita. Tetapi menurut pengertian Tuhan, serahkan padaku. Serahkan. Anda harus menyerahkan dulu. 5.000 orang laki-laki tidak akan makan sebelum ada seseorang yang menyerahkan 5 roti itu. Serahkan terlebih dahulu. Maka 5 roti, bukan 5.000 roti dan diserahkan dan menerima 5 roti. Bukan. 5 roti diserahkan, maka 5.000 orang makan. 10% diserahkan, maka 90% ini akan sama dengan di atas 100%. Karena 90% plus Tuhan itu adalah segala-galanya. Pengertian tidak bisa menerima. Pengertian tidak akan berani melakukannya. Tetapi hati akan dengan mudah menerima, percaya, dan melakukannya. Sidang jemaat. Sekarang kita akan menikmati perjamuan kudus. Bukankah kalau mau jujur ini juga adalah karya yang tidak masuk akal? Sampai-sampai banyak agama yang mentertawakan apa yang kita percayai. Yesus mati kok. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Yesus mati. Tetapi inilah yang harus kita terima dengan hati, pengorbanan Yesus. Bagaimana dengan satu orang mati dan seluruh dunia bisa diselamatkan? Itu hanya bisa diterima dengan hati. Tidak bisa dicerna oleh pikiran. Bagaimana Yesus sudah mati kok masih bisa menyembuhkan? Itu hanya bisa diterima oleh hati, bukan oleh pikiran. Inilah kehidupan kekristenan.
Oleh karena itu Alkitab katakan, aku akan memperbarui hatimu. Aku akan memberi hati yang baru. Hati yang mudah percaya akan Tuhan.